Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami eh, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat ataupun observer ataupun coach dan juga coacher. Nama saya sendiri adalah Zahrul Fuadi dari SMP 3 Madan. Silakan Pak Muhammad. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad dari SDN Payabunar, Kecamatan Perlak Barat. Dan saya Wardatul Lain dari SD Negeri Matrarai. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya bertindak di praktek 1, yaitu sebagai supervisor, yaitu pra-observasi. Jadi saya akan melakukan sedikit wawancara Bu ya, berbincang-bincang tentang apa yang saya sampaikan kepada Ibu Wardatul Lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ibu Wardatul Lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya sehat Pak. Oke. Bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Terima kasih Bu. Jadi Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu baik pada coaching kita pada hari ini dan mungkin coach juga sama Pak Muhammad akan saya amati, yaitu nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita ataupun belum. Terus kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jadi jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching dan adalah kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Wardatul Lain mungkin adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini. Oke, sama Ibu dipersilakan bagaimana? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, plaster mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, pertanyaan kedua Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, plaster mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang ingin diobservasi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, kemudian yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching. Saya ingin coaching yang saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih buat kesempatannya. Sama Ibu dipersilakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Muhammad ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan? Iya, betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, baiklah. Tapi sepertinya kita nggak memiliki banyak waktu ya Pak. Ya mungkin cukup 15 menit atau 20 menit. Untuk itu kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi apa nih yang mau disampaikan? Begini, Bu.
Ini terkait dengan rekan dulu sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja seperti ceramah, lagi-lagi ceramah. Padahal kita sudah ketahui ya Bu, zaman sekarang ini kan tidak mesti dengan harus ceramah karena sudah mempunyai teknologi yang tinggi. Pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode ceramah saja, sehingga pembelajaran kurang menarik dan bervariasi seperti itu, Ibu. Oke, baiklah. Berarti saya garis bawahi bahwa permasalahan Pak Muhammad ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya. Kurang bervariatif dari media ataupun model pembelajaran yang masih model lama. Gitu kira Pak ya. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ada perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Ibu. Oke, jadi yang Bapak Muhammad harapkan adanya perubahan dari apa ya Pak? Saya ingin ada perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Canva yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat shielder presentasi poin-poin, juga itu sudah lebih baik Ibu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun, supaya lebih menarik, bervariatif saja, seperti itu Ibu. Dari yang Bapak Muhammad sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ataupun media bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Nah, kalau berada level 10, kira-kira di sekolah Pak Muhammad ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah itu saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lebih seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, level 5 ya. Jadi kondisi ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihatnya adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Muhammad? Mungkin bisa ditingkatkan Bu sampai ke level 7 Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan senior dan juga di level 5, level 7 masih mungkin dilakukan. Oke, perubahan dari level 5 ke level 7 kira-kira gitu Pak ya. Usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara fit to fit, tapi dengan bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti Pak Muhammad akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Muhammad terapkan terhadap teman-teman biar teman-temannya merasa nyaman? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti ke konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop Bu, supaya tujuan untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Oke, berarti Pak Muhammad ini udah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Pak Muhammad saya lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasi itu yang mana ya Pak? Sepertinya yang mentoring aja Bu, karena kalau untuk yang pelatih atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari ke narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman saya lakukan adalah untuk mentoring aja. Oke, mentoring kegiatan. Mentoring ini kira-kira Pak Muhammad memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah? Saya nanti mungkin minta bantuan teman rekan guru di sekolah saya
yang pertama, dalam menggunakan pembelajaran itu sudah berkreatif. Misalkan di sekolah saya ada Ibu Mariani, juga nanti saya minta bantuan sama Bapak Dalan. Oke, berarti Pak, Bapak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira itu kapan ya bisa terrealisasi ya Pak? Mentoring. Insya Allah Bu, secepatnya. Mungkin minggu depan saya akan melakukan dan akan mencoba koordinasi dulu, kolaborasi dengan rekan sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan materi tersebut. Oke, bagus sekali Pak Muhammad ya. Kira-kira Pak Muhammad, percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Muhammad dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran ya Bu, yang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman-teman guru di sekolah saya memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya, untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu kabarnya ya Pak Muhammad setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi nih dari Pak Muhammad. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Muhammad. Semoga rencana-rencana Pak Muhammad untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengarkan terus kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan ya langsung hubungi saya aja ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Muhammad. Oke, jadi tahapan yang praktek yang dari praktek satu yaitu pertamanya kan pra-observasi ya. Sekarang pasca observasi, berarti Assalamualaikum Bu Wirdatul Ain. Waalaikumsalam Pak. Oke, tadi saya sudah coaching dengan Ibu Rami, dengan apa? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Muhammad sedikit di ruangan sebelum ada penutupan juga kan. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan rileks aja atau bagaimana? Iya Pak, gini, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Wirdatul M, menurut saya sebagai observer ya telah tadi proses coaching tadi antara Ibu dengan Pak Muhammad sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Muhammad sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Ibu Wirdatul M sehingga Pak Muhammad bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan Pak Muhammad tadi juga sudah melakukan dengan prinsip-prinsip yang prinsip coaching. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini kepada Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa ya lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan setelah melakukan coaching yang barusan kita lakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu bagaimana bisa lebih memahami proses coaching sehingga nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Nah, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Wirdatul N ya. Terus demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan praktek kedua. Berarti saya Wardatul Ain bertindak sebagai supervisor. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak ya. Oh ya Pak, nanti kita akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak ya. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh Pak? Iya boleh Bu. Nah, nanti pada saat proses coaching antara coach dan juga coacher akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coacher, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coacher. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak ajukan dan sampaikan, dan jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini sedikit ada yang mau ditanyakan. Boleh Pak? Ya boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik, di mana kira-kira di antara yang ketiga yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Observasi yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi ada 2 ya Pak ya, Ya. yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapaiannya itu apa sih Pak? Indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu, jadi Pak, indikator tercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya ya Pak ya? Iya Bu, benar. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coacher dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Muhammad. Ya, alhamdulillah baik Pak ya. Pak, ini kan mau menyampaikan sesuatu, kira-kira mau menceritakan apa Pak? Oh ya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 atau 20 menit ya Pak. Mau menceritakan apa ini Pak? Begini Pak, di sekolah saya itu ada siswa yang rasa bosan gitu, terus dalam belajar dia sering tertidur kadang-kadang Pak. Jadi dalam hal ini saya sebagai guru melakukan pun pembelajarannya agak sedikit
monoton Bu, Pak, yaitu dengan cara hanya berceramah, terus menceramahi orang ini kan, memberi ceramah lah, yang banyak itu disebabkan pun karena sarana pendukung Pak kami berkurang. Terus saya pun dalam memanfaatkan sarana misalkan untuk menggunakan proyektor pun agak sedikit kurang Pak. Tapi rekan guru yang lain juga pun saya lihat kurang inisiatif untuk menggunakan sarana ataupun media di sekolah untuk mereka terapkan agar siswa untuk lebih aktif gitu Pak. Baik, berarti di sekolah Pak Zahrul masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Iya. Pembelajaran yang sering mereka lakukan cuma ceramah gitu Pak. Terus media pun yang digunakan cuma buku, cuma yang untuk media-media misalkan untuk membuat yang lebih kreatif atau tidak ada Pak. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak Zahrul dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi begini Pak Muhammad, ingin adanya perubahan lah dalam proses pembelajaran pada guru-guru di sekolah saya dalam cara untuk mengajar Pak Muhammad. Jadi Pak Zahrul ini ingin adanya perubahan proses pembelajaran pada guru-guru untuk merubah cara mengajarnya ya Pak ya? Iya Pak, betul. Nah Pak Zahrul, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Bapak? Tentunya yaitu perubahan yang lebih baik lah Pak. Misalkan seperti penggunaan metode ataupun model pembelajaran yang bervariasi. Terus pemanfaatan media IT dan sarana yang ada di sekolah dengan cara semaksimal mungkin lah. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kadang kurang menggunakan secara maksimal. Oh, berarti itu pembelajaran bervariatif ya Pak. Nah, pembelajaran variatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu di sekolah Bapak levelnya Mungkin sudah sampai di mana mungkin ya? kalau saya hitung-hitung Pak, levelnya itu 5 Pak. Karena masih banyak yang menonton. Walau ada beberapa guru yang sudah ada juga yang terlihat menggunakan sarana yang ada di sekolah, serta melakukan pengembangan diri menggunakan pengembangan teknologi. Artinya istilahnya kayak PowerPoint Pak. Dan seterusnya, tapi sebagian besar masih hanya belajar begitu-begitu saja, cuma menggunakan ceramah aja. Baik Pak, kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Sepertinya nggak terlalu banyak Pak, karena sedang berusaha nih untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan lah sedikit, yaitu misalkan level 7 gitu Pak. Oh, kalau begitu Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya Pak? Mungkin yang pertama akan saya lakukan yaitu mendiskusikan permasalahan dari rekan-rekan guru yang mungkin ada yang berminat, misalkan ingin merubah pembelajaran. Terus kalaupun ada yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan terus ataupun melakukan monitoring Pak. Seperti itu ya Pak, berarti melakukan mentoring ya Pak ya? Iya Pak. Selain mentoring Pak, apakah ada strategi yang lain untuk lakukan dalam melakukan perubahan dengan rekan-rekan guru Bapak? Sepertinya kalau biar mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan ataupun workshop gitu. Sedikit pemberian ataupun bisa mendatangkan untuk melakukan pelatihan apa. Baik,
kira-kira Bapak tadi terdengar workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan, motif strategi yang dilakukan apa ya Pak? Yang mana Pak? Kayaknya begini Pak, lebih ke monitoring dulu lah Pak, karena eh, kalau mentor ini kan sasarannya pinginnya kan ada perubahan. Jadi kalau ada pelatihan ini kan nanti bisa di apa sarankan, karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sekarang tuh sebenarnya belum ada karena guru-guru belum ada kemampuan secara sendiri gitu Pak. Nah, terus ingin saya pun melakukan monitoring ini benar-benar mau dilakukan ataupun melakukan adanya perubahan, maksudnya ingin ada perubahan apa? Ya. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak nanti dalam melaksanakan metode tersebut? Saya punya kawan teman sejawat seperti misalkan Bu Endang, dia tuh pinter memang IT karena pun ijazahnya dia IT. Jadi sarjana komputer dia. Mungkin nanti beliau bisa membantu saya Pak. Karena kami akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya ini seperti Bu Endang. Karena prosesnya nanti di situ beliau akan membantu saya dalam melakukan monitoring sehingga nanti sasarannya lebih baik dan tercapai Pak. Baik Pak, nantinya Bapak akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain, dengan teman-temannya yang frekuensi. Nah sekarang kita kan sudah di penghujung acara nih Pak. Dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan sedikit gambaran dari Bapak bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan saya, yaitu dalam penyampaian materi terhadap siswa, gitu Pak ya. Nah, dengan cara yang saya lakukan dulu yaitu monitoring. Untuk saat ini bisa saya lakukan dengan monitoring aja Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bapak. Sudah dilakukan mentoring. Iya Pak. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Pak ya. Kita mungkin nanti lain kali waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Terima kasih Pak Muhammad sudah mau mendengarkan cerita saya. Kalau ada kendala, saya siap membantu Bapak menemukan solusi Pak ya. Sama Pak. Semoga kita bertemu lagi di lain hari ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Bagaimana tadi Pak Muhammad? Apakah closingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar, baik dan lancar. Alhamdulillah. Berarti setelah melakukan observasi bersama Koshi, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan berdasarkan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menaikkan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dan coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Baik Pak Muhammad, berarti Pak Muhammad sudah berhasil ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada juga beberapa catatan. Pak Muhammad tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menyanyikan tujuan kepada Koshi, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koshi, kemudian Pak Muhammad sudah mengarahkan Koshi untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Muhammad sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koshi agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koshi. Bapak sudah fokus terhadap Koshi, arahnya di situ. Bapak sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif. Tentu Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koshi, luar biasa. Apa yang Bapak sudah lakukan untuk proses coaching? Hari ini mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya
dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya Pak ya. Oh ya Pak, ada satu lagi nih. Boleh Pak saya tanyakan satu lagi? Ya boleh Bu. Untuk ke depan, Bapak inginkan kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini? Untuk ke depan rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik Pak, Bapak luar biasa. Jadi Bapak sudah mendalami alur tirta ini ya Pak, supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhir sampai di sini. Terima kasih Pak kesempatannya. Please. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik yang ketiga, saya bernama Muhammad, bertindak sebagai supervisor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahrul, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Baik Pak Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjadi obser ya Bapak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching? Dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti ya. Jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching ini Pak Darul menyampaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Baik Pak. Baik, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik Pak. Dalam proses coaching, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan baik dalam proses coaching ini? Sebagaimana alur yang di kompetensi itu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, terus kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi, nah kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh ataupun present, dan dengan mendengar aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, kemudian indikator yang mana yang diingin Bapak dalam proses coaching ini? Kemungkinan indikator pencapaiannya yang saya akan saya sampaikan mungkin, ataupun yang saya lihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach memiliki rencana aksi ataupun rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Pak. Baik, mungkin itu aja Pak ya pertanyaan dari saya. Untuk sebelumnya Bapak melakukan coaching dengan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching Bapak selalu mengingat ya Bapak daripada hal-hal yang disampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Pak. Iya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, untuk melakukan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Wadatul ini hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik aja Pak. Oh iya Bu Wadatul. Saya dengar Bu, Ibu ada yang mau disampaikan cerita ataupun mau menceritakan kepada saya?
Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Darul. Oke, tapi sepertinya kita nggak memiliki banyak waktu nih Bu. Mungkin cukup 15 atau 20 menit saja Bu ya, untuk ngobrol-ngobrol nih. Jadi apa nih yang mau disampaikan nih Bu? Begini Pak, terkait dengan guru-guru rekan-rekan di sekolah saya Pak, mereka masih menggunakan cara mengajar dari tahun ke tahun, materi pembelajarannya masih seperti itu juga, masih memakai sistem ceramah, masih konvensional gitu Pak. Sedangkan perkembangan sekarang kan semakin canggih, teknologinya sudah semakin tinggi, juga semakin pesat, tapi guru-guru sekolah tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif gitu Pak. Oke Bu, di sini saya dapat menggarisbawahi berarti permasalahan Ibu Waldatul ini adalah tentang pembelajaran yang dari rekan-rekan gurunya masih kurang bervariatif, begitu Bu ya? Iya Pak. Karena mungkin penggunaan media ataupun model pembelajaran yang masih model lama ya, kira-kira begitu Bu ya, dari percakapan kita hari ini. Terus apa sih yang ingin Ibu Waldatul dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam penyampaian pembelajaran materi di sekolah. Oh, oke. Jadi kalau Bu Waldatul harapkan ini adanya perubahan ya Bu? Iya Pak. Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Canva, yang seperti sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint yang juga sudah terlebih baik daripada sebelumnya, mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja, seperti itu Pak Zarul. Oh, dari yang Ibu Waldatul sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi ataupun model ataupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu kalau berada di level 10 kira-kira di sekolah Ibu Waldatul yang sekarang ini ada di level ke berapa Bu? Sekolah kami Kira-kira. sekarang berada kira-kira di level 5 Pak, karena di sini banyak guru-guru senior, jadi sepertinya kalau untuk naik ke level yang lebih tinggi agak sulit gitu Pak. Jadi cukup mungkin hanya di level 5 aja. Oke, kalau di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan? Misalkan untuk meningkatkan agar kira adanya perubahan pembelajaran lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Waldatul Ain. Mungkin hanya bisa ditingkatkan ke level 7 aja Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, mengingat guru-guru yang kebanyakan senior, jadi mungkin kalau ke level lebih daripada itu nggak mungkin dilakukan. Oh, berarti perubahan dari level cuma ke level 7 aja Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan ada perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya masih memikirkannya juga Pak Zarul, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru face to face, tapi dengan bergantian seperti itu Pak. Oke, berarti untuk monitoring nanti Ibu Waldatul Ain akan merencanakan monitoring ataupun pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada nggak ataupun strategi yang pernah Ibu Waldatul terapkan di teman-teman merasa nyaman atau bagaimana gitu? Ini Pak, mungkin kalau bukan dengan mentoring, mungkin saya nanti akan konsultasi dengan kepala sekolah, juga dengan pengawas, untuk membuat mungkin semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop, yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pelajaran menggunakan metode-metode yang bervariatif. Oh, berarti Bu Waldatul ini sudah ingin merencanakan tentang monitoring ya ataupun pendampingan ataupun tadi saya ada mendengar workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Waldatul untuk saat ini lebih nyaman atau lebih baik itu biar cepat terselesaikan ataupun terrealisasi itu yang bagaimana Bu? Yang ataupun yang mana dari ketiga ini?
Sepertinya yang mentoring ya Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktunya juga tidak sebentar. Kemudian biayanya juga mungkin harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saya ini mungkin lebih nyaman dilakukan adalah guru adalah mentoring. Oh, oke. Berarti monitoring kegiatan kira-kira Bu Wiratun ini memerlukan support ataupun memerlukan bantuan siapa nih dalam kegiatan tersebut? Saya nanti mungkin akan minta bantuan teman guru yang memang ahli bidang IT Pak. Dalam menggunakan pembelajaran itu sudah berpraktik seperti sekolah itu ada Pak Nasrullah yang juga saya minta bantuannya gitu Pak. Oke, berarti eh, Ibu Wiratun ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau realisasi mentornya ini? Insya Allah minggu depan Pak. Minggu depan saya akan melakukan dan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan sekolah saya, mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali. Eh, Bu Wiratun, kira-kira percakapan kita ini pada hari ini, apa sih yang Ibu Wiratun dapat ambil dari percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran ya Pak Zarul ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada cara gambaran nih untuk kayaknya untuk Ibu Wiratun. Terus bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran lebih kooperatif ya, yang akhirnya ya. Saya tunggu nanti ya kabar dari Ibu Wiratun setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu Wiratun. Mungkin percakapan pada hari ini kita cukupkan sampai sini ya Bu Wiratun. Semoga rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Zarul sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan terus kisah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk sekolah saya. Sama-sama Bu Wiratun. Lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan, langsung hubungi saya saja Bu Wiratun ya. Semoga kita dapat mengobrol di lain kesempatan ya Bu Wiratun. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Salam Pak Muhammad. Pak, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Wiratun. Nah, sebelum penutup ya Pak, saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan ini sebagai refleksi ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin di coaching ini Pak? Oke Pak Muhammad, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer yang setelah tadi proses coaching tadi Bapak dengan Ibu Wiratun sudah berjalan dengan baik. Nah, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sehingga Ibu Wiratun bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek 1, 2, dan 3 yang telah kami lalui, yaitu melalui proses praobservasi, observasi, dan proses setelah observasi. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Timur akan melakukan telah melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat ataupun observer, coach, dan coaching. Demikian kegiatan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.